Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TT 4602 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai SS7, Sigtran, dan Mobile Switch. Sebelumnya, perkenalkan saya Arjuna Munir dengan NIM 1101223127. Nama saya Dimas Arul Fatailah dengan NIM 110122309090. Perkenalkan, nama saya Umar Fajar Ramadan dengan NIM 1101223337. Nah, yang pertama itu, apa itu SS7? SS7 itu adalah signaling system nomor 7 atau biasa dikenal dengan SS7. SS7 ini juga dikenal sebagai Common Channel Signaling System 7 atau CCSS7. Ini merupakan kumpulan protokol telekomunikasi yang dikembangkan pada tahun 1970-an. SS7 digunakan untuk mengatur dan mengakhiri panggilan telepon di sebagian besar jaringan telepon umum di seluruh dunia. Fungsi dan pentingnya SS7. Yang pertama itu, mempercepat panggilan. Dengan SS7, panggilan telepon dapat disambungkan lebih cepat, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, berkomunikasi antar jaringan. SS7 memungkinkan komunikasi antar jaringan telekomunikasi tanpa harus menggunakan jaringan operator. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. SS7 memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring dan mendeteksi pada aktivitas tidak sah. Kemudian signaling pada SS7. Pada signaling SS7 ini ada protokol sinyal, yang mana ini merupakan protokol sinyal yang memungkinkan pengiriman data sinyal melalui jaringan telekomunikasi. Kemudian signaling message, SS7 menggunakan signaling message ini untuk melakukan pengiriman data antar pengguna pada jaringan telekomunikasi. Kemudian message transfer part atau MTP. SS7 menggunakan MTP untuk mengontrol pengiriman data sinyal pada jaringan telekomunikasi. Kemudian ISDN user part atau USUP. ISUP bertanggung jawab dalam mengontrol panggilan telepon. Kemudian signaling link pada SS7 mulai. SS7 signaling link dimulai dengan pelanggan atau call agent. Kemudian ada request. Pelanggan atau call agent mengirimkan permintaan sinyal ke jaringan telepon. Kemudian acknowledgement. Jaringan telepon menerima permintaan dan mengirimkan pesan acknowledgement ke pelanggan atau call agent. Kemudian completion. Panggilan telepon berhasil disambungkan dan pesan completion dikirimkan ke pelanggan atau call agent. Nah, pada SS7 dan OSI layer, ini perbedaan antara OSI layer dan SS7 signaling stack. Nah, pada layer 1 yaitu physical layer MTP, ini mendefinisikan fisik dan karakteristik kelistrikan dari tautan sinyal SS7 jaringan. Kemudian tautan persinyalan menggunakan DS0 saluran dan membawa mentah memberi sinyal data pada kecepatan 56 kbps atau 64 kbps atau 56 kbps adalah semakin umum penerapannya. Kemudian pada layer 2 ada data link layer MTP. Pada bagian lapisan 2 menyediakan fungsionalitas lapisan tautan. Ini memastikan bahwa keduanya berakhir di titik-titik tautan sinyal, bisa bertukar sinyal dengan andal pesan. Ini mencakup hal-hal tersebut, kemampuan sebagai kesalahan, pengecekan, kontrol aliran, dan pemeriksaan urutan. Kemudian pada layer 3 atau network layer MTP,
bagian lapisan 3 memanjang fungsionalitas yang disediakan oleh MTP level 2 untuk disediakan fungsionalitas lapisan jaringan. Ini memastikan bahwa pesan bisa dikirimkan antar titik sinyal di seberang jaringan SS7, terlepas dari apakah mereka secara langsung terhubung. Hal ini mencakup kemampuan-kemampuan tersebut, setiap pengalamatan node, routing, rute alternatif, dan pengendalian kemacetan. Kemudian pada SCCP atau Signaling Connection Control Part, kontrol koneksi sinyal bagian atau SCCP menyediakan dua utama fungsi-fungsi yang kurang dalam MTP. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengatasi aplikasi dalam titik sinyal. Kemudian MTP hanya dapat menerima dan menyampaikan pesan dari sebuah node sebagian utuh. Itu tidak berurusan dengan aplikasi perangkat lunak dalam kesimpulannya. Kemudian ISDN User Part. Bagian pengguna ISUP mendefinisikan pesan dan protokol yang digunakan dalam pendirian dan pembongkaran panggilan suara dan data melalui masyarakat jaringan beralih atau PSN dan ke pengelolaan jaringan terang aktif yang mereka andalkan. ISUP digunakan untuk ISDN dan panggilan non-ISDN. Kemudian Transaction Capability Application Part atau TCIP. Lapisan ini menyediakan fungsi bagi penggunanya untuk mempertahankan dialog end-to-end dengan node rekan, pertukaran yang tidak berhubungan dengan sirkuit data, kemudian pertanyaan dan tanggapan dikirim antara titik peralihan sinyal atau SSP dan titik kontrol persinyalan atau SCP. Kemudian menyediakan sarana bagi SCP ke SCP komunikasi melalui STP. Selanjutnya yaitu SIGTRAN. SIGTRAN adalah protokol jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan dan mengirimkan data secara efisien. Pengertian SIGTRAN. Yang pertama ada konektivitas. SIGTRAN adalah protokol yang bisa menghubungkan berbagai jaringan atau berbeda jenis dan model. Yang kedua ada platform neutral. Protokol SIGTRAN tidak tergantung pada platform tertentu sehingga dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan dan vendor. Yang ketiga ada optimasi penggunaan jaringan. Protokol SIGTRAN memungkinkan pengguna bandwidth jaringan yang lebih efisien dan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat SIGTRAN. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. SIGTRAN memungkinkan penggunaan bandwidth jaringan yang lebih efisien dan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, menyederhanakan jaringan. SIGTRAN menghilangkan kebutuhan untuk menghubungkan masing-masing jaringan secara terpisah, sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengaturan jaringan. Yang ketiga ada mempermudah integrasi. SIGTRAN memungkinkan berbagai jenis jaringan bisa saling terhubung dengan mudah dan efisien, bahkan jika mereka memiliki protokol berbeda. Selanjutnya, fungsi dan tujuan SIGTRAN. Yang pertama ada fungsi, yaitu fungsinya untuk memungkinkan saling terhubungnya jaringan telekomunikasi yang berbeda. Tujuan dari SIGTRAN adalah menyediakan kemudahan, kecepatan, dan efisien saat melakukan pengiriman data. Dan keuntungan dari SIGTRAN adalah mengurangi biaya infrastruktur jaringan, mempercepat penyampaian pesan, dan meningkatkan tingkat efisien jaringan. Selanjutnya ada arsitektur SIGTRAN. Yang pertama ada user part atau UP, merupakan lapisan yang membawa informasi dari aplikasi pengguna ke jaringan SIGTRAN. Yang kedua ada signaling transport atau ST, merupakan lapisan yang membawa informasi kontrol
dan sinyal untuk mengatur transfer data di jaringan SIGTRAN. Yang ketiga ada adaptation layer atau AL, merupakan lapisan yang menghubungkan user part atau UP dengan signaling transport atau ST dan menjamin koneksi yang stabil. Selanjutnya, protokol dalam SIGTRAN. Yang pertama ada M3UA, yaitu untuk mengirimkan pesan signalman BICC atau ISUP melalui IP jaringan. Yang kedua ada M2PA, yaitu untuk mengirimkan pesan SS7 atau MTP2 melalui IP jaringan. Yang ketiga ada M2UA, yaitu untuk mengirimkan pesan SS7 atau MTP2 melalui SCTP atau SIGTRAN. Yang keempat ada SUA untuk mengirimkan pesan protokol aplikasi ISUP melalui SCTP atau SIGTRAN. Penerapan jaringan SIGTRAN dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama meningkatkan kualitas layanan atau QoS, yaitu SIGTRAN dapat meningkatkan QoS dalam jaringan telekomunikasi. Yang kedua meningkatkan skalabilitas. SIGTRAN dapat dilakukan secara modular, sehingga memudahkan penambahan komponen jaringan sesuai kebutuhan dan kapasitas jaringan yang dimiliki. Yang ketiga, ada mencegah gangguan dalam jaringan. SIGTRAN dapat mendeteksi dan memperbaiki gangguan dalam jaringan telekomunikasi secara otomatis dan cepat. Selanjutnya, kesimpulan dari SIGTRAN adalah SIGTRAN merupakan atau sering disebut dengan signaling transport adalah suatu protokol yang dirancang untuk mentransportasikan sinyal kontrol telekomunikasi menggunakan protokol berbasis IP. Dikembangkan sebagai evolusi dari jaringan telekomunikasi tradisional, SIGTRAN memanfaatkan efisiensi dan fleksibilitas IP untuk menggantikan metode pengiriman sinyal kontrol berbasis sirkuit. Protokol ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk M2UA, M3UA, dan SCTP, yang memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan infrastruktur jaringan IP modern. Dengan SIGTRAN, penyedia layanan telekomunikasi dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memfasilitasi perkembangan jaringan yang lebih canggih. Selanjutnya ada mobile switching. Pada era digital ini, mobile switching menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam industri telekomunikasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian mobile switching dan jenis-jenisnya. Pengertian mobile switching. Mobile switching adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk beralih secara bebas antara berbagai jenis jaringan seluler. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dimanapun mereka berada, tanpa terikat dengan satu operator atau satu jenis jaringan. Jenis-jenis mobile switching terdiri dari sirkuit switching. Sirkuit switching adalah metode komunikasi di mana sirkuit fisik konfigurasi dan dialokasikan secara eksklusif untuk setiap panggilan. Metode ini sering digunakan dalam jaringan telepon tradisional. Yang kedua ada soft switching. Soft switching adalah metode komunikasi di mana panggilan dikendalikan oleh perangkat lunak software menggunakan protokol jaringan. Metode ini lebih fleksibel dan dapat mengalihkan panggilan ke berbagai jaringan berbasis IP. Selanjutnya ada arsitektur soft switch. Arsitektur soft switch terdiri dari beberapa komponen utama seperti media gateway, kolagen, dan billing system. Arsitektur ini memungkinkan pengelolaan panggilan dengan lebih efisien dan fleksibel. Contoh device soft switch. Contoh perangkat soft switch yang populer adalah Cisco Unified Communication Manager atau CUCM dan Asteris. Perangkat ini memberikan fitur-fitur yang lengkap untuk mengelola panggilan dalam jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, contoh soft switch service.
Contoh layanan soft switch yang dapat digunakan adalah VoIP atau Voice over IP dan IP Centrex. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan berbasis IP dengan kualitas suara yang tinggi. Selanjutnya ada circuit switch versus mobile switch. Perbandingan antara circuit switch dan mobile switch dapat dilihat dari segi efisiensi, fleksibilitas, dan beban jaringan. Mobile switching dengan metode soft switch umumnya lebih efisien dan fleksibel daripada circuit switching. Selanjutnya yaitu mobile soft switch. Mobile soft switch adalah jenis soft switch yang dikhususkan untuk jaringan seluler. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan antara operator dan tetap terhubung dengan berbagai jenis jaringan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan mobile soft switch. Kelebihan mobile soft switch meliputi fleksibilitas dalam pengaturan panggilan, pengaturan prioritas, dan keamanan, serta kemampuan untuk menyediakan layanan tambahan seperti mobile number portability atau MNP. Selanjutnya ada signaling in PLMN network. Salah satu aspek penting dalam jaringan PLMN atau yang disebut Public Land Mobile Network adalah sinyal. Sinyal digunakan untuk mentransmisikan informasi pengaturan panggilan, lokasi pengguna, dan layanan lainnya antara perangkat dan jaringan. Selanjutnya ada signaling in arsitektur layer. Pada lapisan arsitektur jaringan, sinyal bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas, data, dan sumber daya antara berbagai komponen dalam jaringan. Sinyal memastikan pengiriman data yang efisien dan terkoordinasi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Selanjutnya ada teknologi mobile switching. Teknologi mobile switching terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Inovasi seperti VoLTE atau Voice over LTE dan 5G membawa pengalaman komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan kualitas yang lebih baik kepada pengguna. Thank you, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.